Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah buku kita kali ini. Hari ini, kita bakal memulai sebuah perjalanan yang benar-benar transformatif ke dalam psikologi keyakinan diri. Kalau kamu pernah ngerasa ragu, atau ngerasa, aduh, potensi saya kayaknya tertahan deh gara-gara rasa takut sendiri, well, tenang aja, sesi ini memang dirancang khusus buat kamu. Nah, ini dia buku yang bakal kita bedah habis-habisan hari ini. Judulnya Membangun Kepercayaan Diri, sebuah karya yang super komprehensif dari Dr. Rachmat Maulana. Di buku ini, beliau mengupas dengan sangat teliti dan pelan-pelan gimana sih caranya kita bisa ngelepasin belenggu keraguan di dalam diri dan akhirnya bisa melangkah dengan jauh lebih mantap. Coba deh, dengarkan baik-baik kutipan dari prolog buku ini. Beliau menulis begini. Kepercayaan diri bukanlah bawaan lahir yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ia adalah keterampilan yang bisa dipelajari, dikembangkan, dan dipelihara seiring waktu. Pesan ini tuh benar-benar luar biasa membebaskan ya kan? Kepercayaan diri itu terbuka dan bisa diakses oleh siapa aja, termasuk kamu. Oke, biar kita nggak nyasar, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari pendahuluan, lalu masuk ke pentingnya kepercayaan diri, lanjut ngebahas cara mengatasi hambatan mental, membedah teknik praktis, melihat gimana ngebangun kepercayaan diri jangka panjang, dan ditutup dengan kesimpulan inspiratif. Yuk, langsung aja. Oke, mari kita selami bagian pertama kita. Pendahuluan tentang membangun kepercayaan diri. Sekarang coba deh tanyain ke diri kamu sendiri saat ini juga. Apa sih sebenarnya arti kepercayaan diri buat kamu? Apakah itu berarti kamu harus selalu tampil sempurna di depan orang banyak? Atau nggak pernah ngerasa takut sama sekali? Seringkali pemahaman kita soal konsep ini tuh penuh banget dengan miskonsepsi yang justru ironisnya malah nahan kita buat maju. Nah, yang benar-benar menarik dari penjelasan Dr. Rahmat ini adalah gimana beliau mematahkan mitos terbesar yang selama ini beredar. Mitosnya kan begini, kepercayaan diri itu genetika sifat bawaan sejak lahir. Padahal, faktanya ini murni sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan dibangun lewat pengalaman. Orang yang percaya diri itu bukan berarti mereka miskin rasa takut loh, bukan. Mereka adalah orang-orang yang tetap memilih buat bertindak meskipun mereka lagi ketakutan. Lanjut ke bagian 2, pentingnya kepercayaan diri. Kenapa sih hal ini krusial banget buat kita? Jadi, poin utamanya ada di sini. Rasa percaya diri itu ibarat fondasi yang berdampak ke hampir setiap sudut kehidupan kita. Bayangin aja deh, dengan modal ini, pengambilan keputusan kamu bakal jauh lebih tajam dan mandiri. Terus, kamu juga bakal punya ketangguhan atau resiliensi ekstra pas lagi ngadepin kegagalan. Gak gampang tumbang. Di dunia kerja pun, adaptasinya jadi lebih luas dan pastinya ngebantu banget ngebangun hubungan sosial yang saling menghargai. Citra diri yang kuat itu benar-benar memberdayakan kamu untuk merangkul semua potensi yang ada tanpa harus capek-capek nyari validasi dari orang lain terus. Sekarang kita masuk ke bagian 3, mengatasi hambatan mental. Ini momennya kita beresin internal friction di dalam kepala kita sendiri. Di sini, sang penulis dengan sangat brilian memetakan hambatan-hambatan mental yang sering kita alami, lengkap sama solusinya. Misalnya nih, kamu sering banget takut gagal, solusinya adalah ngebangun growth mindset atau pola pikir berkembang. Maksudnya, kita harus bisa membingkai ulang kegagalan itu bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebatas batu loncatan aja buat belajar. Terus, kalau kamu sering banget terjebak ngebanding-bandingin pencapaian kamu sama orang lain, obatnya itu self-compassion. Kamu harus bisa memberikan kasih sayang dan pengertian penuh ke diri kamu sendiri, apalagi di tengah masa-masa sulit. Jangan terlalu keras sama diri sendirilah. Oke, tarik napas sebentar. Karena di bagian 4 ini, kita bakal masuk ke teknik praktis. Siapin mental kamu, ini benar-benar isi kotak perkakas yang bisa langsung dipakai. Dr. Rahmat menguraikan proses yang step by step banget nih buat memprogram ulang pikiran negatif kamu. Pertama, identifikasi dulu keyakinan negatifnya. Tangkap pikiran itu. Kedua, gunakan pembingkaian ulang kognitif, ubah sudut pandang kamu. Ketiga, mulai deh praktekkan dialog internal atau self-talk yang positif. Bilang ke diri sendiri, oke, saya pasti bisa ngatasin ini. Dan yang keempat, visualisasikan secara mental hasil sukses yang pengen kamu raih. Bayangin finish line-nya sejelas mungkin. Dan slide ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana tindakan-tindakan kecil itu bisa bikin gelombang perubahan yang besar banget.
Ini ada daftar kebiasaan harian yang padat, tapi gampang banget dicerna. Mulai dari menetapkan tujuan yang realistis, pelan-pelan berani keluar dari zona nyaman, terbuka nerima kritik, sampai merayakan kemenangan-kemenangan kecil kamu. Kebiasaan harian inilah yang perlahan bakal terakumulasi jadi keyakinan diri yang luar biasa panjang umurnya. Masuk ke bagian 5, kepercayaan diri jangka panjang. Karena ngebangun confidence itu kan maraton ya, bukan sekedar lari jarak pendek. Nah, buat mempertahankan konsistensi ini seumur hidup, kamu tuh butuh mentalitas dan ekosistem yang tepat. Menjaga rasa percaya diri yang gak tergoyahkan itu berarti kamu harus ngebangun lingkungan sosial yang benar-benar suportif. Mau nyerap ilmu dari mentor-mentor yang udah sukses, dan pastinya memprioritaskan kesehatan mental. Praktik mindfulness atau kesadaran penuh, kalau digabungin sama komunitas yang solid, itu jadi kunci utama buat ngelola stres. Biar keyakinan kamu gak pernah pudar. Akhirnya kita sampai di penghujung materi, bagian 6, kesimpulan inspiratif. Saya pengen kamu benar-benar meresapi kata-kata pamungkas dari sang penulis ini. Dengarkan baik-baik ya. Percaya diri adalah kunci membuka pintu peluang dan keberhasilan. Bangun keyakinanmu, taklukkan rintangan, dan raihlah hidup yang penuh makna. Wah, ini bukan cuma sekedar kalimat penutup, ini adalah sebuah panggilan bertindak buat kamu. Kamu itu punya kekuatan luar biasa yang selama ini tersembunyi, yang cuma nunggu waktu aja buat kamu lepasin. Jadi sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke kamu. Langkah paling pertama apa sih yang bakal kamu ambil hari ini juga buat mulai ngebangun kepercayaan diri kamu yang gak tergoyahkan itu? Jangan biarin materi ini cuma sekedar jadi teori yang numpang lewat di kepala. Jadikan ini titik awal transformasi hidup kamu. Teruslah bertumbuh dan mari melangkah ke depan dengan penuh keberanian.